Diskriminan. Diskriminan itu apa? Ini lambangnya adalah D. Oke, lambangnya D. Kamu ingat fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau diskriminan ini adalah B kuadrat, ini B koefisien dari X, min 4 kalikan A kalikan C. Oke, ini diskriminan. Diskriminan itu apa? Diskriminan nanti yang membedakan bentuk grafikmu. Ada 3 yang di sini yang kamu harus ketahui, perbedaannya apa saja. Yang pertama, ini D-nya lebih besar 0 atau positif. Kalau D lebih besar 0, maka grafiknya, grafik fungsi kuadrat, dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Ya, di 2 titik. Artinya kalau memotong di 2 titik ada 2 koordinat nanti yang memotong sumbu X ini. Ya, ada 2 koordinat. Kemudian yang kedua, kalau D-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat ini tidak memotong. Ya, tidak memotong sumbu X. Enggak ada perpotongan, berarti bisa di atas atau di bawah. Gitu ya. Kalau yang pertama tadi adalah dia bisa seperti ini, memotong di 2 titik. Nih, di sini. Atau seperti ini. Ya, tapi kalau yang kedua, kalau sumbu X-nya di sini, maka dia bisa begini, nggak motong, atau dia bisa seperti ini, sumbunya seperti ini. Ya, yang jelas dia tidak akan memotong atau menyinggung sumbu X ini. Grafik tidak akan memotong sumbu X. Nah, untuk yang ketiga, kalau D-nya ini sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di 1 titik. Berarti hanya ada 1 koordinat. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya, ini cuma keterangan. Oke, jadi fungsi kuadrat tadi ada yang nanya gini. Ini A, C, B ini dapat dari mana? Ini dapat dari fungsinya di sini. Koefisien dari X kuadrat adalah A, koefisien dari X adalah B, dan konstantanya ini C. Nah, ini nanti diskriminan ini dipelajari di persamaan kuadrat juga, Bu Kinasih. Ya, Bu Kinasih belajar ini, tapi kalau yang di fungsi kuadrat kita akan memakai diskriminan ini untuk di grafik. Jadi seperti apa? Gitu. Ya, oke. Kemudian biar jelas contoh. Contohnya kamu kerjakan sendiri. Contohnya adalah di mana buku saya? Kamu buka di bukumu halaman 89. Halaman 89 tentang kegiatan siswa. Kegiatan siswa. Tolong kamu isi titik-titiknya di situ. Sekali lagi, kalau nggak ngerti, tolong tanya. Gitu ya.
Pak Heru tulis fungsinya. Fx yang nomor 1 nih. X kuadrat plus 4x min 5. Ya, sebelumnya kamu harus ingat. Sorry, kamu lihat dulu sebentar ke presentingnya. Kamu lihat. Kalau grafikmu seperti ini, maka A-nya nanti lebih besar 0. Kalau grafikmu begini, A-nya kurang dari 0. Nah, ini untuk identifikasi pertama. Ini A-nya positif, berarti seperti ini. Oke, lanjut. Bisa nomor 1? Sambil minum, silakan. Oke, nomor 1. Berarti grafikmu terbuka ke nggak ada yang jawab. Apa Pak Heru nggak dengar? Javier, menurut kamu grafik ini terbuka kemana? Javier, tolong kamu mute-mu, kamu open mic-mu coba. Masih nyari, orang saya tanya terbuka kemana kok nyari? Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Kan baru udah bilang nih, kamu lihat dari A-nya. Kalau A-nya positif, nih udah ada nih. Ini positif. Lebih besar 0 itu artinya positif. Kurang dari 0 itu artinya negatif. Oke. A-nya tuh yang di sini nih. Ya. Ini kalau kita identifikasi, maka A sama dengan 1. B-nya 4. C-nya min 5. A-nya positif. Jadi ini grafik terbuka ke atas atau ke bawah, Javier? Javier. Masih bingung? Masih bingung ya? Ke atas kan, Pak? Iya, kenapa bingung? Kan udah jelas. Tuh. Nggak nyambung loh. Ini kan A-nya positif. Orang ini cuman kalau A positif terbuka ke atas cuman begini. Kan nggak ada yang
macam-macam, cuman gitu. Kalau A-nya negatif, terbuka ke bawah, gitu loh. Oke, Javier. Nah, terus dilanjut. Apa lanjutannya tuh? D-nya dah, kita cari D. D-nya berapa D-nya? D itu B kuadrat min 4 kali A kali C. Ini B, ini A, ini C, udah ada. Kamu tinggal masukkan doang. Berarti 4 kuadrat min 4 kalikan 1 kalikan min 5. Berapa ini hasilnya? Jangan-jangan ngitungnya bingung juga nih. Jangan ngitung kayak gini, 4 kali min 5, terus 4 kali 1 lagi, jangan gitu dong. Ya, jangan gitu ya. Jadi kalau kayak gini, ini ya tinggal 16, 4 kali 1 kali min 5 adalah min 20. Jadi hasilnya adalah 36. 36 itu apa? Lebih besar 0, berarti D-nya ini lebih besar 0. Lihat tadi, oh yang ini kalau lebih besar 0. Kalau lebih besar 0, oh ke sini memotong sumbu X di 2 titik. Gitu. Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, gimana caranya untuk mencari memotong sumbu X di 2 titik? Titiknya mana saja? Itu langkah selanjutnya. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita cari apa di situ? Pembuat 0 fungsi. Pembuat 0 fungsi. Pembuat 0 fungsi itu apa? Pembuat 0 fungsi itu fungsinya menjadi 0. Namanya membuat fungsi menjadi 0 kan? Pembuat 0 fungsi. Atau Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka ini berubah menjadi X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Tuh. Cara mencari X-nya gimana? Kembali ke pelajarannya Bu Uti. Bagian yang pertama adalah mencari nilai X dengan cara pemfaktoran. Berarti ini kita faktorkan dong. Faktornya apa? Ya, saya harap kamu pemfaktoran udah bisa. Kalau belum, latihan lagi. Karena itu akan dipakai terus. Ini angkanya sangat sederhana kan? Cuman kecil-kecil begini. X plus 5 dengan X min 1 sama dengan 0. Oke. X plus 5 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Ini ketemu X1 sama dengan min 5. Ya, jadi 5-nya kamu pindah ke sini kan ketemu X sama dengan min 5. Dan yang kedua X2 sama dengan 1. Kalau kamu masukkan nilai min 5 ke fungsi sini, X-nya kamu ganti min 5, maka Y-nya pasti 0. Demikian juga kalau X-nya kamu ganti 1 ke sini, pasti Y-nya 0 juga. Itu makanya disebut membuat 0 fungsi, fungsinya menjadi 0. Ya. Jadi kalau ditanya pembuat 0 fungsinya berapa? Ya min 5 dan 1. Di soal itu. Min 5 dan 1. X sama dengan min 5 dan X sama dengan 1. Sampai di sini jelas? Axel ngerti? Axel ngerti? Ngerti banget, Pak. Oke, good. Nah, gitu dong. Ya. Terus, kalau yang nomor 1 ini masih belum ngerti juga, coba kita nomor 2. Kita lanjut nomor 2.
Sampai ngerti pokoknya ada 3 perbedaan. Yang pertama ini adalah D-nya positif, ya kesimpulannya. Ini kesimpulannya. D-nya lebih besar 0. Yang kedua, saya tulis fungsinya. Belum diganti. Ini yang kedua, fungsinya seperti ini, di nomor 2 tuh. Boleh nggak Pak kalau ini ditaruh di depan? Boleh, kamu rubah menjadi min X kuadrat plus 4X min 4. Nah, boleh-boleh saja, ini sama. A-nya min 1, B-nya 4, C-nya min 4. Dalam hati kamu udah mikir kan, oh grafiknya akan terbuka kemana nih? Kalau A-nya ini negatif, gitu ya, maka grafiknya akan begini, karena A-nya kurang dari 0. Oke, ketemu D-nya berapa? Kira gitu. B kuadrat 16 min 4 kali min 1 kalikan min 4. Ini 16 berarti min 16, ini 16. 16 dikurangi 16. 0. Kalau D-nya 0, berarti dia memotong sumbu X di 1 titik. Oke, kalau D sama dengan 0, harus diingat tadi konsepnya kalau D sama dengan 0 tadi apa? Memotong di 1 titik. Ya, berarti menyinggung. Tapi A-nya, nih, A-nya negatif, berarti seperti ini. Jadi kalau mau digambar, sementara gambarmu seperti itu di situ udah ada. Jadi di sini ada titik potongnya di 1 titik di sini. Ya, memotong di 1 titik. Oke, kemudian pembuat nolnya. Jadi 1 titik itu X-nya berapa? Ya, kamu harus faktorkan lagi. Caranya adalah min X kuadrat plus 4X
min 4 ini sama dengan kan 0. Ini pembuat nolnya. Ya, coba kamu cari pembuat 0. Hapus deh biar rapi. Pembuat 0. Pembuat 0 berarti fx-nya sama dengan 0. Berarti min x kuadrat plus 4x min 4 sama dengan 0. Kalau ini saya mau rubah biar nggak susah nih karena min di sini. Kamu rubah. Kita bisa merubah kalau di sini sudah ada sama dengan. Ya, tapi kalau masih fungsi seperti ini kita nggak bisa rubah. Ya, kita rubahnya karena sudah ada sama dengan 0, kita kalikan min 1, maka hasilnya adalah x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Nah, kembali ke pemfaktoran. Balik lagi pemfaktoran. Faktornya adalah x min 2 dengan x min 2 sama dengan 0. Ketemu x min 2 sama dengan 0, yang satunya juga x min 2 sama dengan 0, maka x1 dan x2 sama. X1-nya 2, x2-nya juga 2. Hanya 1 kan, sama-sama 2, berarti di sini 2. Begitu? Sampai di situ bisa dimengerti semuanya? Sederhana kan? Gampang kan? Javier bisa dimengerti nggak? Bisa mengerti konsep ini nggak? Ya, pokoknya jangan melakukan aktivitas lain. Lumayan lah ya. Oke. Jangan melakukan aktivitas lain. Jangan main PUBG pas belajar. Kemudian, satu lagi. Yang ketiga. Balik ke biru. Ketiga. Halaman sebaliknya. Fx sama dengan, nah ini harus bisa semua nih ntar. 2x kuadrat min 4x plus 3. Ya. A sama dengan 2, B sama dengan min 4, C sama dengan 3. Hanya positif, grafikmu pasti begini. Baru kamu cari D-nya. Jetro udah selesai? Jet? Masih bingung? Bingung nggak? Jet? Ngerti nggak? Dikit. Kenapa sih nggak mau buka mic? Saya suruh buka, buka lah. Yang bagian D.
Ya ini. D itu udah ada rumusnya. Ini rumusnya nih. B kuadrat min 4AC. Tinggal kamu masukin. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Masukin aja ke rumusnya. Rumus D-nya. Rumus D itu B kuadrat min 4AC ini. Nggak berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. A-nya kamu masukin sini. B-nya dimasukin ke sana. C-nya ini. Udah. Kita tinggal ganti. Min B kuadrat berarti min B kuadrat min 4 kalikan A kalikan C. Hasilnya adalah, B-nya ini tadi adalah min 4. Ini adalah min 4 kuadrat. Hasilnya 16. Di sini hasilnya berapa ini? 24. Ya, hasilnya 24. Terus min 8. Negatif kan? Kalau negatif, ya D-nya berarti kurang dari 0, maka grafik ini tidak memotong sumbu X. Karena D-nya 0, tidak memotong sumbu X. Berarti sumbu X-nya ada di bawahnya sini. Nah, seperti ini. Dia tidak memotong sumbu X. Ya, ini konsep yang pertama. Grafik terbuka ke atas, grafik tidak memotong sumbu X, berarti tidak ada pembuat nol fungsinya, nggak ada. Udah pasti nggak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, ini pasti hanya yang di situ. Ditulis apa? Untuk memeriksa posisi grafik, kita tentukan titik potong grafik. Oke, titik potong grafik dengan sumbu Y. Kita akan tulis titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya apa? Syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini kamu taruh di sini nih. Nah, X-nya ini kamu ganti 0. Pasti kamu akan ketemu Fx. Atau kalau X sama dengan 0, ini sama aja dengan fungsi dari 0. Ya, X-nya kamu ganti 0. Akan ketemu Y. 2 kali 0, 0 kuadrat, dikurangi 4 kali 0, ditambah 3. Maka hasilnya adalah F0 ini sama dengan 3. Berarti koordinatnya adalah, ingat, X-nya 0. 0,3. Ya, ini koordinatnya. Koordinat selalu X, Y. Selalu. Ya, itu koordinat. Sebuah grafik, pasti dia memotong sumbu Y, tapi belum tentu dia memotong sumbu X. Grafik fungsi kuadrat ini. Ya. Kalau di SMA, ntar belum tentu, karena grafiknya begini. Bisa yang begini. Kalau pelajaran itu masih ada ya. Karena banyak yang dipotong juga. Ya, bersyukurlah kamu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, semua saya anggap ngerti. Kalau nggak ada loh ya. Jadi kesimpulannya adalah diskriminan tadi ada 3. Yang D lebih besar 0. Oke, yang D lebih besar 0. Nomor 1 nih. Nih nomor 1. D lebih besar 0. Kemudian yang D lebih kecil 0.
yang nomor 3, dan D sama dengan 0, yang nomor 2. Cirinya kamu lihat masing-masing di situ. Cirinya, ya. Nah, itu untuk membedakan, karena diskriminan ini untuk membedakan bentuk grafiknya, ya, terutama terhadap sumbu X. Bentuk grafiknya. Lebih besar 0, motong sumbu X di 2 titik. Sama dengan 0, motong sumbu X di 1 titik. Kurang dari 0, tidak motong. Oke. Cuman itu. Nah, sekarang untuk satu soal. Latihan. Kalau nggak ada pertanyaan. Satu soal saja. Saya masih ada waktu. Cukuplah. Kamu buka di halaman ini, latihan. Halaman 90, berapa itu? 5. Halaman 95, nomor 2. Dah, kamu bisa kerjakan di situ juga tuh. Itu grafiknya sudah ada. Kamu tinggal ngisi apa yang ditanyakan di situ. Ya. Halaman 95, nomor 2. Tolong dikerjakan. Vio, Matt, Kel, Catherine, Cedro. Ya, gitu aja. Buka. Nggak ngerti, tanya.
Yang A yang udah selesai siapa? Yang A, yang pembuat nol fungsi. Saya coba bantu sampai, nah itu Jetro udah selesai. Oke, Jetro. Berapa hasilnya Jetro X-nya? Jet? Kok hilang, Jet? Min 8 dan 0. Oke, kita lihat. X kuadrat plus 8X sama dengan 0. Ya, X keluar di sini ada X plus 8 sama dengan 0. Maka X1 langsung sama dengan 0 yang ini. Dan yang kedua adalah X plus 8 sama dengan 0, maka X-nya min 8. Ya, ini X2. Bolak-balik sama saja. Ketemu? Berarti 0 dan min 8 atau min 8 dan 0. Nah, kamu bisa tulis di situ. Pembuat 0 fungsinya adalah min 8 dan 0. Ya, min 8 dan 0. Kemudian yang B. Yang B itu apa? Sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri. Ada yang bisa persamaan sumbu simetrinya apa? Persamaan sumbu simetri. Yang A dan B ini gampang-gampang nih. Persamaan sumbu simetri, saya ingetin lagi. Ini salah satu yang saya ambil. X sama dengan min 4. Ya. Kalau kamu ditanya persamaan sumbu simetrinya, maka X sama dengan. Oke. X sama dengan. Min 4 dari mana? Kamu bisa cari dari sini tadi. 0 ditambah dengan min 8 dibagi 2. Jadi X sama dengan min 4. Atau X ini kita bisa cari dari min B per
2A. B-nya adalah 8. Berarti min 8 per 2 kali 1 sama dengan min 4 juga. Ya, seperti itu. Oke, sumbu simetri udah ngerti, pintar. Kita lanjut ke yang C. Yang C apa itu? Titik potong grafik dengan sumbu X. Titik potong grafik dengan sumbu X. Syaratnya adalah yang tadi, Y-nya sama dengan 0. Ini mestinya udah ketemu nih. Kamu bisa langsung jawab tuh. Pak, bukannya Y ya, Pak? Titik potong grafik dengan sumbu Y. Yang ditanya apa itu? Sumbu Y, Sumbu Y. oke. Oke, sumbu Y. Sumbu X juga saya tanyakan, nggak apa-apa. Kalau ditanya titik potong grafik dengan sumbu X, maka koordinatnya apa aja ini? Tadi yang dari sini, kita bisa lihat dari sini. Min 8,0. Ya kan? Dan satunya adalah 0,0. Oke. Nah, sekarang tambahin lagi kan, berarti yang apa pertanyaan? Titik potong grafik dengan sumbu Y. Titik potong grafik dengan sumbu Y. Artinya, ini yang X-nya sama dengan 0. Oke, kalau X-nya sama dengan 0, maka akan ketemu Y. Sama aja dengan F0. Ya, F0-nya berapa? 0 kamu masukin, ketemunya Y-nya 0 juga. Maka koordinatnya adalah 0,0 juga. Ya. Makanya garis biru grafiknya melalui 0,0. Itu titik potong grafik sumbu X dan titik potong grafik sumbu Y. Sama, 0,0 di sini. Nah, lanjut. Nilai minimum fungsi. Nilai minimum. Karena menghadap ke atas, maka dia minimum. Nilai minimum fungsi. Oke, berapa ini nilai minimum fungsi? Kalau kamu udah tahu sumbu simetrinya udah ketemu, nih sumbu simetrinya udah ada, pasti ketemu nilai minimumnya. Caranya gimana? Lihat, sumbu simetri selalu melewati nilai minimum ini. Oke, berarti kamu tinggal masukkan nilai sumbu simetrinya, min 4 ini, ke dalam fungsi. Berarti sama aja dengan fungsi dari sumbu simetri, min 4. Ya, fungsi dari min 4. Kamu masukkan ke fungsinya ini ketemu. Ya, kamu masukkan ke fungsi dari X kuadrat plus 8X. Berapa hasilnya? 16 ditambah dengan min 32. Min 16. Oke. Berarti nilai minimum fungsi min 16. Kalau pertanyaannya adalah berikutnya apa itu? Koordinat. Nah, koordinat titik balik minimum. Tuh kan, mengecil. Nggak mau dia.
Ya, oke. Ini kelebihan, kekurangan kelebihannya kayak begini. Tahu-tahu mengecil sendiri. Yang F tadi adalah koordinat titik balik minimum. Oke, jadi nanti kalau ulangan, yang saya tanyakan juga kayak gini-gini aja. Saya nggak mau nanyain yang macam-macam dah, yang gini-gini aja. Koordinat titik balik minimum. Siapa ya? Saya mau tunjuk lagi nih. Titik balik minimum. Saya lihat siapa. Catherine. Cat. Jawab, Cat. Tinggal kamu koordinat titik balik minimumnya berapa? -4 sama -16. Oke. Min 4, min 16. Ya, koordinat X, Y. Good, thank you. Satu lagi, daerah hasil fungsi. Udah mau habis kan? Daerah hasil. Range-nya nih. Oke. Siapa mau jawab? Kan tadi ada range-nya. Kamu cari yang paling rendah sampai paling tinggi. Nanti bentuknya seperti ini. Ini Y. Ya. Yang paling rendah udah jelas tadi. Minimumnya kan sudah ada tadi. Ya kan? Ini dia minimumnya. Min 16. Pasti di sini min 16. Oke. Nah, sekarang yang paling tinggi berapa? Kamu masukkan aja angkanya. Ya, yang paling awal atau yang paling akhir dari daerah asalnya. Tinggal gede yang mana tuh? Kalau min 9 yang kamu masukkan, hasilnya berapa? Masukkan ke fungsi maksudnya. Berarti min 9 kuadrat 81. Kamu tambah 8 kalikan min 9. Berarti min 72. 81 ditambah 72. Ditambah min, ya, ditambah min atau dikurangin. Berapa? 9. Ya kan? Di sini berarti 9. Udah, cukup. Kamu tambah aja dengan Y. Dah. Begitu. Selesai sampai di sini? Ada pertanyaan? Zos, nggak tanya Zos? Enggak, Pak. Kenat nggak tanya. Kenapa Zos? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Udah ngerti ya? Semua udah ngerti ya? Ya sudah. Tinggal saya kasih tugas nanti. Jangan sampai tugas saya kembaliin karena kosong. Atau tugas saya kembaliin karena blank sama sekali. Enggak, saya nggak mau kayak gitulah. Kamu belajar dikit-dikit lah. Ya. Oke. Kalau belum lihat tugasnya udah saya kembalikan semua di Classroom. Kamu udah lihat belum? Mungkin udah ada mungkin sebagian yang nggak saya nilai atau saya kembalikan doang. Ya. Ada sebagian saya nilai. Oke, saya kira seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Jaga kesehatan baik-baik. Pak, Oke. jadi PR-nya itu di buku cetak atau gimana? Kenapa? Nanti tuh habis ini kan biasanya ada PR kan atau tugas gitu. Tugas. Nanti, Ya bisa dari buku cetak, bisa dari soal.
Bisa Ya. saya bikin soal sendiri, bisa dari buku cetak. Nanti Bapak upload di Classroom ya atau gimana? Oh, pasti. Pasti. Nanti seperti biasa, kamu jawab, kamu foto lebih gampang, kamu kirim. Ya, kalau kamu nulis di Google Docs, kayaknya agak susah untuk yang begini ya, harus pakai equation dan lain-lain. Ya. Ya, Mbak. Oke, Foto. makasih, Pak. Oke, yuk, terima kasih. God bless. Makasih, Pak. Yuk, saya stop dulu. Oh, Heru. Ya, Hari ini belum ada PR. kenapa? Hari ini belum ada PR. Enggak, hari ini saya nggak kasih PR, Leo. Nanti aja ya. Kan nggak boleh kasih PR saya. Pak. Hah? Iya. Axel kan seneng kalau nggak dikasih PR. Oke, yuk.